Skincare untuk beruntusan. Jangan langsung exfoliating terlalu keras. Pasti kamu sering bingung dan gemas saat jidat tiba-tiba beruntusan. Lalu insting pertamanya adalah menggosoknya dengan exfoliating toner paling kuat biar cepat mulus kan? Iya, dan jujur aja itu insting yang sangat wajar. Benar banget. Nah, di pembahasan mendalam kita kali ini, kita bakal bongkar habis fakta-fakta dari panduan riset label L29. Betul, karena misi kita hari ini adalah gimana caranya biar kamu bisa jadi pembaca label yang cerdas. Ya, dan berhenti merusak kulit sendiri pastinya. Tepat, karena nyatanya tuh beruntusan itu bukan satu kondisi medis tunggal. Oh, maksudnya penyebabnya beda-beda ya? Iya, masalahnya kan kalau kamu melakukan eksfoliasi secara membabi buta tanpa tahu pemicu aslinya, Malah makin parah ya. betul banget, kamu justru beresiko tinggi memperparah peradangan di kulit kamu. Area jidat, itu tuh udah pasti komedo tertutup. Nggak selalu sih. Atau pori-pori yang tersumbat sel kulit mati gitu. Bukannya penyumbatan itu emang harus dikikis habis pakai asid? Nah, itu dia jebakan terbesarnya. Tekstur kasar emang bisa jadi komedo tertutup. Tapi beruntusan juga sering banget Ternyata merupakan manifestasi dari iritasi. Wah, iritasi malah bikin beruntusan. Iya, iritasi, terus bisa juga masalah fungal-like, atau yang paling sering kejadian sekarang ini, over skincare. Over skincare. Jadi kebanyakan pakai produk ya? Betul. Pas kamu pakai terlalu banyak eksfoliator, lapisan pelindung kulit atau skin barrier kamu tuh terkikis habis. Paham. Mekanismenya begini. Bayangin skin barrier itu kayak atap rumah. Oke, atap rumah. Saat atapnya hancur karena terus-terusan digerus asam, nah bakteri, polusi, sama kotoran jadi gampang banget masuk. Jadi malah bocor pertahanannya ya? Tepat. Dan kulit merespon invasi ini dengan reaksi inflamasi mikro. Yang secara kasat mata, kelihatan kayak beruntusan kecil-kecil kemerahan itu ya? Nah, itu dia. Aku paham sekarang. Jadi kalau penyebabnya adalah skin barrier yang rusak akibat over skincare, terus kita hajar lagi pakai exfoliating toner presentasi tinggi, Itu ibarat atap rumah yang bocor malah kamu siram pakai air keras. pantas saja makin parah. Berarti kalau di bagian depan botol tertulis klaim bombastis kayak blemish free dalam 3 hari, kita harus sangat skeptis ya? Sangat skeptis. Coba deh, bayangin kamu lagi megang dan membalik botol serum di tangan kamu sekarang. Oke, kita balik botolnya. Bukannya sekedar ngecek legalitas dasar kayak BPOM, apa sih yang sebenarnya harus kita cari di deretan komposisi itu? Fokuslah pada urutan ingredient list-nya. Dan kamu harus waspada sama yang namanya ingredient stacking. Ingredient stacking, penumpukan bahan aktif gitu maksudnya? Iya, benar. Misalnya nih, kalau rutinitasmu udah pakai sabun cuci muka yang ada AHA-nya. Terus dilanjut toner BHA? Nah, dan ditutup lagi pakai serum retinol. Itu tuh stacking yang parah banget dan memicu kerusakan barrier. Wah, padahal sering banget tuh orang pakai urutan kayak gitu. Iya kan? Terus pas baca label belakang, perhatiin juga hierarkinya. Hierarki urutan bahannya ya? Betul. Kalau bahan aktif penenang kayak Centella asiatica, ceramide, atau allantoin ada di urutan paling bawah, Berarti persentasenya terlalu kecil dong. tepat banget. Bahan-bahan itu nggak akan cukup kuat buat nahan potensi iritasi dari asam eksfoliasi yang letaknya di urutan paling atas. Wah, ini insight yang sangat praktis sih. Jadi, jangan cuma tergiur tulisan mengandung ceramide gede-gede di depan kemasan ya. Iya, padahal ternyata posisinya di urutan buncit. Cuma sebagai gimmick doang ya. Berarti solusi pertama saat tiba-tiba beruntusan itu, justru mengevaluasi rutinitas dan berani stop semua bahan aktif teras ya. Betul, bukan malah nambah produk eksfoliasi baru. Makanya, penting banget buat kita sebagai konsumen untuk nyadar batasan realistis dari sebuah produk skincare. Iya sih. Kosmetik di rak toko kan sifatnya cuma bisa membantu merawat ya. Benar, nggak ada produk ajaib yang otomatis cocok untuk semua orang. Pasti ada limitnya lah. Pasti, kalau kondisi beruntusan atau jerawat kamu udah masuk kategori berat, sangat persisten, atau ada indikasi fungal akne, Atau melasma, iritasi parah gitu ya. iya, apalagi kalau kamu lagi hamil, itu adalah sinyal mutlak. Sinyal mutlak untuk stop bereksperimen sendiri ya. Harus stop. Segera konsultasi ke dokter kulit karena penanganan tingkat lanjut tuh butuh diagnosis medis. Bukan sekedar percaya janji di label botol serum kan. Betul sekali. Sangat mencerahkan. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk check out toner eksfoliasi baru yang lagi viral, ada satu hal yang perlu kamu pikirkan dan observasi malam ini.
Coba cek rutinitas mandi kamu secara keseluruhan. Iya, jangan-jangan beruntusan di jidat kamu selama ini sama sekali bukan salah skincare wajah yang kamu pakai. Bisa jadi karena hal lain yang sering kita lewatkan. Betul, jangan-jangan itu karena sisa bilasan kondisioner atau produk penata rambut yang menempel di dahi dan belum bersih sempurna. Coba deh evaluasi hal kecil itu dulu malam ini, dan rasakan perbedaannya.